Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur pastinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, juga kesehatan sampai dengan hari ini sehingga kita masih dapat berkumpul. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa diberi keistiqomahan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Oke, pada hari ini saya ingin lebih banyak bercerita. Jadi entah kenapa semenjak menjelang Lebaran sampai dengan hari ini, saya kayak dapat banyak banget trigger buat saya tuh belajar banyak soal yang namanya berbagi. Padahal sebenarnya kan, tentang berbagi ini bisa dibilang kayak hal yang umum banget diajarin oleh kebanyakan orang tua pas kita waktu masih kecil. Tapi rasanya tuh kayak baru berasa banget, di diri saya sendiri, itu pas saya udah mulai megang uang sendiri, ngatur uang sendiri, sampai bener-bener kayak megang uang yang pure nggak dari orang tua gitu uangnya. Terus ditambah lagi kemarin tuh lebaran kayak momen saya pertama kali dapet gaji pertama saya dari magang, jadi kayak entah kenapa Allah kayak ngasih banyak banget trigger buat saya tuh belajar banyak soal berbagi, gitu. Dan saya bersyukur banget alhamdulillah saya dilahirkan di keluarga yang bisa dibilang kayak secara turun-menurun tuh berbaginya tuh kayak Masya Allah banget. Kayak seakan-akan mereka ngabdiin hidup mereka buat berbagi sama orang lain. Tapi, keluarga di sini maksudnya orang tua kita ya. Jadi kayak aku sama adik-adik aku kayak masih banyak banget belajar biar bisa kayak mereka, gitu. Dan salah satu cara mereka biar kita anak-anaknya tuh bisa nerapin itu, mereka tuh kayak selalu ngulang-ngulang cerita tentang hal itu, tentang keluarga mereka yang sering berbagi, hikmah-hikmahnya, pelajaran-pelajarannya. Jadi kayak tiap kita lagi ngumpul, rasanya tuh kayak belum afdol kalau misalnya mereka nggak cerita tentang hal itu, gitu. Dan itu mereka ngelakuin dari kita masih kecil. Jadi kayak dari kecil yang mungkin awalnya aku kalau abis dengerin cerita itu cuma kayak diem aja, masih nggak ngerti, terus kayak mulai nambah umur diceritain itu lagi mulai kayak, "Oh," gitu. Tambah umur lagi, "Oh keren ya," gitu-gitu, tapi baru sampai lisan doang, sampai akhirnya pas sudah segede sekarang ini kayak mulai bisa nyampe ke hati sambil mikir juga gitu. Dan itu mereka terus ngulang-ngulang itu, bahkan walaupun Zihni masih kecil gitu, mereka tetap ceritain itu, gitu. Dan salah satu cerita yang sering mereka ceritain itu tentang orang tuanya Abi. Aku di sini manggil mereka itu oma sama opa. Jadi tuh, mereka berdua ini dulu sekolahnya cuma lulusan SD. Tapi kayak mereka itu punya visi, di mana anak-anak mereka harus bisa pendidikannya itu lebih tinggi dari mereka. Padahal di situ posisinya itu, opaku masih seorang kenek angkot, gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu karena visi besar mereka akhirnya kayak perlahan-lahan kerjaan opa mulai kayak dari jadi supir angkot, terus akhirnya bisa punya mobil angkot sendiri, terus bisa bisa beli angkot lagi gitu, jadi kayak istilahnya jadi juragan angkot gitu. Dan di situ posisinya juga, mereka berdua nggak cuma ngebiayain anak-anak mereka, jadi abiku tuh 4 bersaudara. Tapi di situ di posisi opa yang udah mulai jadi juragan angkot, opa juga ngebiayain orang-orang lain. Jadi kayak ada beberapa saudara Abi, sepupu-sepupu Abi yang kayak, orang tuanya nggak mampu, terus akhirnya diajak tinggal di rumah, terus dibiayain sekolahnya sampai mereka kuliah, sampai bisa punya uang sendiri gitu. Jadi kayak punya anak asuh gitu, dan itu nggak cuma satu, kayak banyak orang gitu. Dan pas aku ke sana ya emang kayak karena rumahnya gede ya dan, oh pantes aja rumahnya gede, soalnya anak asuhnya banyak dulu, gitu. Terus tapi, mungkin agak sedihnya pas,
oma opa mulai nggak ada. Jadi kayak padahal mereka diajarin buat hidup berbagi dari kecil ya, 4 anaknya ini. Cuman ya biasalah ya manusia beda-beda. Jadi ketika oma opa mulai nggak ada, mulai bermasalah lah tuh mereka soal warisan gitu. Ya dan anak laki-lakinya kan 3 ya. Jadi begitulah ya. Walaupun udah dibagi-bagi, tetap aja kayak nggak mau kalah gitu. Dan akhirnya mungkin karena eee, kejadian menyedihkan itu, akhirnya ya itu hal itu juga diceritain di keluarga kita, biar pada akhirnya tuh nggak terjadi lagi ke kita, gitu deh. Dan, mmm, ya karena bentar bentar. Oh ya, selain cerita itu kan mereka juga sering cerita kayak hikmahnya apa sih, pelajaran-pelajaran yang mereka dapat tuh apa sih dari berbagi, dari apa yang orang tua mereka lakuin gitu. Dan salah satu contoh cerita yang menurut saya ini juga ya, jadi tuh, dulu waktu Abi ngerantau, kan di situ posisinya, Abi tuh punya adik, adiknya tuh deket dan itu anak bontot. Jadi mau nggak mau perhatian perhatian orang tua Abi tuh kayak ke anak bontot ini, sama anak-anak asuhnya yang lain, gitu. Jadi pas Abi ngerantau kayak modalnya minim banget dan istilahnya kayak cuma modal doanya oma gitu. Sampai akhirnya bisa sampai sekarang tuh kayak kalau Abi bilang tuh itu mah modal doa doang kan oma opa orangnya dulu suka berbagi jadi kayak ya plus-plus lah poinnya biar doa mereka dikabulin gitu. Sampai pernah dulu tuh Abi, ini kan kayak kejebak di bus gitu, kejebak di bus, habis itu ada orang yang tawuran masuk ke busnya, cuman ya karena doa itu jadi Abi tuh cuma bisa ngumpet di belakang ini, belakang kursi penumpang doang, tapi itu nggak kelihatan sama orang-orang yang tawuran gitu, gitu. Jadi kayak, ya itulah, itu juga jadi nyemangatin buat adik-adikku kan yang bakal ngerantau. Jadi kayak, ya udah entar juga didoain insyaallah gitulah. Terus, aduh random banget. Habis itu, trigger lainnya juga pas, apa ya, pas lebaran, beberapa hari setelah lebaran, aku tuh ngedengerin kayak podcast gitu kan. Dan itu ceritain seorang selebritis, seorang artis, tapi kayak, cara mereka, apa ya, prinsip hidup mereka keren banget. Jadi pertama kali, pertama kali beliau dapat dapat posisi di entertainment, beliau tuh langsung kayak persembahin gaji pertama beliau buat ngehajiin 2 orang tuanya, gitu. Jadi karena beliau percaya ketika beliau ngirimin orang tuanya haji, kan di sana orang tuanya bisa doa banyak, gitu. Jadi nanti insya Allah setelahnya bakal dimudahin, gitu. Sampai sekarang ya alhamdulillah, gitu, hidup beliau mudah. Jadi kayak karena awalnya diserahin, apa ya, uangnya itu diserahin buat bermanfaat bagi orang tuanya, padahal ini anak cewek gitu loh, bukan cowok. Kalau cowok kan emang udah kayak tanggungan dia kan, kalau cewek kan enggak juga, gitu. Terus, itu setelah lebaran. Dari sebelum lebaran sih sebenarnya. Kalau sebelum lebaran tuh karena Umi tahu ya, aku pertama kali dapat dapat gaji dari magang, terus akhirnya kayak Umi tuh ngewanti-wanti aku banget, takut akunya jadi konsumtif atau gimana lah intinya. Terus, cara Umi ngewanti-wanti itu kayak lebih ke cerita sih. Kita tuh lebih diajarin diceritain, jadi biar kita bisa dapet ngambil pelajarannya tuh apa. Terus di situ tuh Umi cerita, jadi kayak ada seorang ustadz, beliau udah ceramah di mana-mana, tapi, beliau nggak pernah mau make uang hasil ceramah beliau itu buat nafkahin keluarganya. Jadi ya entah uangnya diinfakin atau gimana, pokoknya kayak uangnya ya dibalikin lagi ke umat gitu. Sedangkan buat nafkahin keluarga beliau, beliau pakai hasil uang lain gitu selain dari ceramah beliau. Sampai orang-orang tuh yang kayak silaturahim ke rumah beliau kayak heran gitu, apa, beliau udah ceramah di mana-mana tapi kondisi keluarganya masih gitu-gitu aja, gitu. Jadi kayak setelah Umi cerita itu tuh Umi bilang, mungkin kita belum ya bisa sampai kayak gitu, sampai bener-bener nggak make uang uang itu gitu. Tapi seenggaknya ketika kita dapat penghasilan, kita tuh langsung pikirin kira-kira, bisa bermanfaat buat apa ya, selain buat kebutuhan pribadi.
gitu. Terus trigger lain juga pas banget Ahad kemarin, pas Bu Es itu cerita pas PPG. Terus kayak, bisa seajaib itu ketika beliau, pengen haji, tapi uangnya belum ada buat ngelunasin, yang beliau lakuin cuma pokoknya uang yang beliau dapat, beliau habisin buat infak, buat sedekah, dan nggak tahu kenapa pas mau ngelunasin ada aja gitu, dan itu nggak ketahuan siapa yang ngelunasin sampai sekarang. Dan itu terjadi 2 kali ketika beliau umroh sama anak-anaknya juga. Kayak seajaib itu gitu ketika kita berbagi. Jadi pada intinya kayak kesimpulannya, ketika kita mempersembahkan harta kita untuk kebermanfaatan, insya Allah akan datang berbagai macam kemudahan, akan datang jalan keluar terbaik dari berbagai permasalahan, sebab yang maha besarlah yang langsung turun tangan. Gitu. Jadi jangan pernah ragu buat menyisihkan harta kita demi kebermanfaatan karena kita nggak pernah tahu apa yang Allah rencanakan. Apalagi kita sebagai perempuan ya, sebagai makhluk Allah yang default-nya tuh nggak punya banyak tanggungan. Maka seharusnya nggak ada lagi alasan buat menyisihkan sebagian besar harta kita demi kebermanfaat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.